perjalanan yang sejauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkat itu. Tadi yang jawab salam mudah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat ya? Bapak-bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Daun salam siap saji, yang jawab salam dapat istri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya bapak-bapaknya belum punya istri semua ya. Ya, yang belum punya istri dapat istri lagi gitu kan. Yang sudah sabar dulu, kasihan yang belum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Maruk Kecil Bapak Rusdi beserta jajarannya, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota BPD Desa Maruk Kecil. Dari tadi tak disebut-sebut, saya dengar ada enggak ya? Ada Pak ya? Ada ya? Ada yang nyebut tadi, maka saya perhatikan aja nyebut gitu kan. Mudah-mudahan ada, tapi ada gitu ya. Kemudian para orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian ketua pengurus Masjid Asy-Syuhada serta jajarannya, dan secara keseluruhan bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan ini hendaknya menjadi sebuah peringatan juga bagi kita, atau dapat mengingatkan kita sesuai dengan temanya, sesuai dengan isi peringatan tersebut, sehingga nanti apa yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam
yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami bersama rombongan sampai juga akhirnya di sini. Dalam perjalanan kami sudah mewanti-wanti, mudah-mudahan ini tidak hujan. Ternyata hujan, dan ternyata banyak sekali simpang-simpangnya gitu ya kan. Ya, untung saya tadi membawa juru jalannya, juru arah. Ya, kebetulan orang yang sering bolak-balik ke sini juga guru SMA, guru agama SMA Besang gitu ya kan. Ya, dialah yang menunjuk jalan. Ya, jalan. Cuma sayangnya sedikit saya tidak hafal betul medannya, Pak. Banyak lubang-lubang itu saya tabrak aja. Kasihan dengan penumpang di belakang. Ya. Loh, begitu jalan jauh, jauh sekali rasanya kan. Baru jumpa satu rumah, lanjut lagi telajak dipeki oleh orang rumah itu. Dipekinya tadi sekali saya nengok yang peki rupanya Yunus pula. Sering jumpa di dapur dengan saya. Ngapa saya bilang kan? Mundur dulu Pak. Kenapa pula mundur? Balik lagi kan? Ternyata mundur dulu, istirahat dulu, diajaklah ke rumah dulu. Sampai di rumah ngapa? Keluarlah talam. Apa kata kawan-kawan, ini betul nih, kena betul langkah gitu nih, gitu dia kan. Lah lapar, digoncang-goncang di mobil. Supir Medan katanya. Kalau yang bawa kayak gitu pas supir Medan rupanya. Tak nengok lagi lubang, hantam saja. Yang penting sampai. Lapar perut. Saya rasa tadi nasi tak bersisa di rumah tadi, habis semuanya. Lauk tak bersisa, habis semua. Alhamdulillah. Selesailah kami tadi babak pertama. Makan. Ya, ini yang menengok ada lagi benda ni ya. Saya kalau nengok macam ini ceramah lah hilang materi ni, tak lama lagi selesai lagi. Habis lagi tu, balik kita lagi makan balik. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sedang dihebohkan, ya, sesuatu yang sangat menakutkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia pada hari ini, bahkan dunia. Ya, apa itu? Dengan sosok virus corona atau COVID-19. Tadi Pak Kades bincang-bincang dengan saya, Pak Rusdi. Saya tadi diundang nak ngumpul, ada pertemuan di Kuala Raya. Tahu tengah jalan suruh balik, kenapa tak jadi? Tak boleh ngumpul-ngumpul katanya. Tapi insya Allah kita tetap ngumpul, ya Bu ya. Kalau ada yang batuk, ada yang pilek, ya pilek, batuk, apalagi panas, insya Allah bukan corona. Kecuali namanya corona yang batuk itu. Tetap corona karena namanya corona. Ya. Jadi sehubungan dengan ini, saya cerita dulu sedikit karena ini sudah tak asing lagi. Virus corona itu memang sekarang ini ya sudah merebak kemana-mana. Ya, sudah merebak kemana-mana. Bahkan sudah ada himbauan ya, dari MUI, ya, dari pemerintah agar tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Tapi di mana Pak? Bukan di Magok Kecil, ya, bukan di Magok Kecil. Magok Kecil belum lagi, insya Allah masih aman, gitu ya kan? Itu baru di DKI atau Jabodetabek. Ya, sudah ada himbauan seperti itu. Ini saya dengar-dengar kita umat Islam ini dengar himbauan seperti itu, alhamdulillah tak payah lagi ke masjid, katanya kan. Tak susah-susah lagi sholat berjamaah, pada tempat masih aman. Jadi untuk Magok Kecil tetap sholat berjamaahnya, tetap sholat sunatnya. Namun kita tetap waspada, ya, waspada. Yang pertama apa? Kita harus jaga kebersihan diri kita. Ya, harus kita jaga.
syarat yang paling ampuh di dalam Islam menjaga kebersihan diri kita, kesucian diri kita adalah dengan cara berwudu. Dengan cara apa, Bu? Berwudu, tidak ada cara lain. Wudu, jangankan virus corona, dosa-dosa pun gugur, Bu. Dosa kita cuci tangan ini, dosa-dosa yang melengket di tangan kita, di jari-jari kita gugur. Ya, kita kumur-kumur, dosa-dosa yang di mulut kita gugur. Kita masukkan air ke dalam hidung kita, kita keluarkan lagi, dosa-dosa yang di hidung kita gugur semua. Kita cuci muka, dosa-dosa kita gugur. Kita laksanakan wudhu itu mencuci seluruh anggota tubuh kita sesuai dengan aturan wudhu itu, bergugurlah dosa-dosa kita. Kira-kira mana yang bahaya dosa dengan virus corona? Mana kira-kira? Yang bahaya dosa dengan virus corona mana kira-kira? Virus corona, dosa mana yang lebih berbahaya? Dosa. Ya, dosa bisa mengantarkan kita ke neraka. Ya, virus corona, kalaupun kita meninggal karena virus corona, kalau kita berpahala, insya Allah masuk surga. Tak ada virus corona pun kita meninggal juga. Kita bukan sok-sokan. Ya, cuma kita waspada itu penting. Ya, berwudu. Kemudian dekatkan diri kepada Allah. Jangan lari daripada peringatan Allah. Karena ini virus corona ini adalah peringatan Allah ini. Ujian Allah kepada manusia supaya manusia itu sadar, kembali kepada jalan yang benar. Ini sebenarnya, dan wabah-wabah seperti ini sering terjadi kok. Ya. Pernah terjadi. Ya. Bukan hanya kali ini, cuma namanya beda-beda. Ya. Namanya beda-beda. Jadi jangan ketakutan kita kepada virus corona itu semakin menjauhkan kita daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara masjid kita aman, yuk kita ramaikan sholat berjamaahnya. Sementara masjid kita aman, yuk kita laksanakan sholat Jumat di masjid kita. Sementara masjid kita aman, ibu-ibu, adakan taklim-taklim di masjid kita. Adakan kegiatan-kegiatan pengajian di masjid kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara begitu akan jauh, karena virus itu hanyalah perantara. Jadi mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara itu akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon ampun, istighfar, berdoa kepada Allah, istighfar dengan hati yang jernih. Bu, istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi kita senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita daripada bencana-bencana atau bala-bala yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi itu yang penting, tetap jaga kebersihan, ya, jaga wudhu kita, jaga kedekatan kita kepada Allah, waspada tetap. Misalnya dari pemerintah, dari dinas kesehatan menganjurkan kita pakai masker, pakailah masker. Jangan kita temberang pula, tak payahlah pakai masker, yang penting aku berdoa aja kepada Allah. Kenapa? Memakai masker itu adalah ikhtiar kita, ikhtiar yang kita lakukan. Seandainya bapak ibu batuk pilek, berobatlah ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ya. Jangan tak berobat. Tak apalah, saya tak payah berobat lah, biar saya istighfar saja di rumah, biar saya berdoa saja. Doa harus diiringi dengan ikhtiar kita berobat. Tetap kita berobat, tetap kita mendatangi tenaga medis, tetap kita memakai masker atau apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan
dinas kesehatan yang akan bisa memberikan satu solusi juga kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bapak yang kedua, ini tak bapak yang berapa nanti tak tahu lah saya. Ya, ini bapak berapa lah nih, tak bapak ketiga tak tahu lah ya kan. Yang kedua, sesuai dengan ya, tema kita pada hari ini, memperingati Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi pada ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya apa? Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ya, dari masjidil haram ke masjidil aqsa lailan. Ya. Makanya kalau kita ya membaca ayat ini, ya, bercerita tentang suatu malam, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada dua malam yang diceritakan yang begitu sangat mulia. Yang pertama adalah malam Isra, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Insya Allah sebentar lagi, ya, ada dua malam yang disebutkan dalam Al-Quran yang sangat mulia, ya, malam Isra dan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di malam hari, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya lumayan dekat, kira-kira 1.500 kilo kalau nggak salah, ya, perjalanannya 1.500 kilo. Pada waktu itu orang menempuh jalan seperti itu berhari-hari, karena tidak ada kendaraan seperti sekarang ini. Tidak ada pesawat, tidak ada Honda, tidak ada motor, tidak ada mobil, ya, tidak ada. Ya, dulu perjalanannya itu sangat sulit, tidak ada jalan yang seperti sekarang ini dilewati. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini didengar oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kelompok abu-abu, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu apa lagi? Abu Janda. Ya, pokoknya yang abu-abu lah pada waktu itu, ya kan? Yang abu-abu, dia tidak yakin dengan kejadian ini. Ya, dia tidak percaya dengan kejadian ini. Mana mungkin, katanya, ya kan? Mana mungkin perjalanan yang sejauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkat itu. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, mana mungkin? Karena apa? Dia hanya mempergunakan akal dan logikanya saja. Makanya ayat ini diawali dengan subhana. Kata subhana itu sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwasanya di situ ada sebuah kejadian yang betul-betul tidak bisa dicerna dengan akal dan pikiran kita. Tak bisa kita cerna dengan akal dan pikiran kita. Dan di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa terjadi. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Ini yang Allah firman
difirmankan dalam Al-Quran, tetapi banyak orang-orang pada waktu itu yang tidak percaya. Ya. Banyak yang tidak percaya. Apalagi pada waktu itu ada orang-orang yang baru pindah akidah, baru masuk Islam, tak yakin dengan kejadian ini. Tetapi banyak di antara umat Islam, para sahabat meyakini kejadian ini. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq ketika ditanya oleh orang-orang itu, jangankan perjalanan sejauh itu, lebih dari itu aku percaya. Lebih dari itu aku percaya, katanya. Ya, ini keyakinan daripada Abu Bakar Siddiq pada waktu itu. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan ini dilakukannya pada suatu malam. Makanya dalam sebuah lagu ada itu, mungkin kalau adik-adik kita, adik anak-anak SD, ada tak dengar lagunya di sekolah, belajar lagu itu di sekolah. Lagunya, di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Pernah nggak dengar lagunya? Tak pernah. Nanti aja Pak ngajar sini ya Pak, ajarkan lagunya. Ya, ya, jadi itu. Ya, jadi perjalanan itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini sebenarnya juga menjadi sebagai ujian bagi kita. Apakah kita meyakini atau tidak dengan kejadian itu? Kalau kita meyakini, insya Allah berarti keimanan kita baik. Tapi kalau ada keraguan di antara umat Islam, berarti di situ keimanan dipertanyakan. Nah, kalau kita meyakini peristiwa yang besar seperti itu, mungkin hingga hari ini ada peristiwa-peristiwa yang kecil dan juga tetap kita yakini, termasuk dengan adanya virus corona itu. Kita yakin bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin kita. Jangan kita tidak yakin. Ya. Jangan kita tidak yakin. Kita yakin, namun tetap waspada. Tetap waspada dan menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit yang pertama. Naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, ya, dia ketemu dengan Nabi apa nak? Nabi Adam alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Adam. Ya, begitu sampai malaikat Jibril ketok-ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Silakan masuk. Silakan masuk. Kemudian Jibril dengan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam mendoakan perjalanannya, merestui. Naiklah ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ketemu lagi dengan Nabi Isa. Ketok-ketok-ketok, ya, siapa? Kata Nabi Isa, ya, saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Silahkan masuk. Masuk. Ya, di langit yang kedua jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian, ya, melanjutkan perjalanannya, ya, melanjutkan perjalanannya. Dan Nabi Isa mendoakan perjalanannya. Naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi yang paling ganteng, Nabi yang paling gagah. Siapa? Nabi Yusuf. Ya, siapa sini anak-anak bapak yang mirip Nabi Yusuf? Siapa yang paling ganteng, yang paling gagah? Siapa? Ada, kami, kata dia. Siapa itu? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Malaikat Jibril masuk, ketok-ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan hamba Allah, yaitu Muhammad.
silakan masuk. Masuk atas perintah siapa? Perintah Allah. Kemudian lanjutkan lagi perjalanan naik ke langit yang keempat. Sampailah di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ya, ketemu dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris alaihi salam. Ketok-ketok malaikat Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Kemudian lagi melanjutkan perjalanan ke langit yang ke berapa? Yang kelima. Di langit yang kelima ketemu dengan Nabi apa? Nabi Harun alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Harun, ya, malaikat Jibril memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Silakan masuk. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke langit yang keenam. Di langit yang keenam ketemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Malaikat Jibril masuk dengan Nabi Muhammad. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke langit yang ketujuh. Ketemu dengan Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, sampailah di langit ketujuh. Ya Muhammad, ini sudah langit yang ketujuh. Ini Nabi Ibrahim. Saya tak bisa lagi nak menemanimu sampai ke Sidratul Muntaha. Cukup sampai di sini. Untuk ke Sidratul Muntaha silakan naik sendiri. Ya. Jibril tak bisa lagi menemani, maka naiklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Allah. Ya, ketemu Allah. Di sana, kenapa di sana? Untuk mengambil perintah sholat. Ya. Berapa perintah sholat? Allah perintahkan pertama sekali sebanyak 50 apa? 50 waktu satu hari satu malam. Luar biasa. Ya. 50 waktu. Rasulullah ini karena dia orangnya jujur, nak banyak cakap ini itu, langsunglah ambillah 50 waktu tadi, langsung baliklah. Balik lewat Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Musa. Ditanyalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, ya saya, katanya. Bahasanya seperti itulah. Ya, dapat tugas apa dari Allah? Dapat tugas perintah sholat untuk umatku, untuk aku dan umatku. Berapa? 50 waktu satu hari satu malam. Alamak, kata dia. Terkejut Nabi Musa. Umatku, ya, umat Nabi Musa, ya, kata Nabi, umatku besar-besar, gagah-gagah, perkasa, tidak ada yang kecil-kecil, tidak sanggup melaksanakan perintah Allah. Apalagi umat kamu. Umat kamu itu kecil-kecil. Tengoklah kita, saya kecil kan, semekot, ya, nak masuk tentara tak lulus. Macam mana? Ya, rendah sangat. Akhirnya jadi ginilah kan, ya, kecil-kecil umat tak sanggup nanti. Sekarang kembalilah kepada Allah, minta kurangi, naik lagi, baliklah Rasulullah, jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kurangi, dikurangilah 5, tinggal 45. Turun lagi ditanya, lah apa dikurangi, lah di sekolah apa, di korting, katanya, sudah. Jadi berapa? 45. Ya, kata Nabi Musa, tidak sanggup dia nak melaksanakan sebanyak itu. Mintalah lagi kepala, bolak-balik. Ya, Nabi Muhammad minta ke dispensasi, ya, bolak-balik ketemu Allah. Sampai akhirnya 5 waktu satu hari satu malam, bukan 5 rakaat. Kalau 5 rakaat subuh, nanti subuh dengan maghrib saja, subuh 2, maghrib 3, selesailah 5. Tapi 5 waktu satu hari satu malam. Ya. Nanti ya Nabi Muhammad turun, jumpalah lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya lah berapa? 5.
Tak sanggup lagi nak minta kurang, cukuplah 5 itu. 5 itulah perintah solat yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW dan disampaikanlah kepada umatnya termasuk kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan satu lagi, like video ini.